Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, nah sekarang Ustaz Ferry akan menjelaskan dan memberi contoh bagi kalian yang ingin membuat produk-produk osmosis bertemakan sains. Nah, berikut adalah contoh-contoh produk-produk hasil kakak-kakak kelas kalian di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa memberi inspirasi buat kalian. Hebat-hebat bukan? Nah, ada juga produk-produk atau penemuan-penemuan yang sangat sederhana ya jika kalian bisa memahami kasus-kasus sederhana seperti berikut ini. Nah, gimana kelas? Sudah terinspirasikan dari contoh-contoh tadi ya? Kalian cukup amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi tidak sama persis ya kelas, kalian bisa memodifikasi karya-karya dari orang lain dengan cara modifikasinya. Nah, tujuan dari osmosis ini adalah sebagai wadah bagi kalian ya, sebagai calon penemu muslim ya. Semoga suatu saat nanti kalian akan menjadi penemu muslim yang sukses. Oke ya kelas, selamat mencoba, selamat berkarya ya, semoga sukses. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha level 5? Tadi
tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang contoh produk osmosis untuk IPA. Nah, sekarang Ustazah akan memberi contoh beberapa produk yang berhubungan dengan matematika. Contoh sederhana dari produk osmosis untuk matematika adalah media pembelajaran atau alat bantu yang biasa Ustadz atau Ustazah gunakan ketika mengajarkan matematika. Contohnya replika dari bangun ruang, kemudian congklak, kemudian ada lagi katak loncat, ataupun yang lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk produk dari matematika yang masih sederhana. Ada juga dalam bentuk permainan ataupun alat-alat yang biasa kalian gunakan sehari-hari, penggaris, jangka, itu adalah produk-produk dari matematika. Yang akan Ustazah contohkan di sini adalah salah satunya permainan kartu hitung. Permainan kartu hitung adalah contoh dari adaptasi kartu domino yang digunakan untuk pembelajaran matematika. Kalau di kartu domino ada tanda bulat-bulat, tanda bulatan merah itu kita ganti menjadi soal matematika, di mana ada soal dan jawaban. Cara permainannya pun hampir sama dengan kartu domino itu untuk kartu hitung. Kemudian ada juga yang lain berupa tangram. Ini kalian di kelas 4 pasti pernah mengenal yang namanya tangram. Tangram adalah teka-teki dari Cina, yaitu berupa potongan-potongan dari sebuah persegi yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, dari potongan-potongan itu nanti akan digabungkan menjadi sebuah bentuk. Bisa hewan, bisa menyerupai tumbuhan, atau mungkin bentuk-bentuk bangun yang ada di matematika. Kemudian ada juga yang lain berupa permainan ular tangga. Permainan ular tangga ini hampir sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Bedanya adalah dia dimodifikasi untuk soal-soal matematika. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya komik matematika. Untuk komik matematika, ini untuk anak-anak yang gemar menggambar atau punya bakat atau punya skill dalam menggambar karakter-karakter komik. Nah, kalian bisa menggunakannya untuk membuat komik matematika. Bedanya apa dengan komik-komik yang dijual di pasaran adalah dialognya atau kalimat yang biasa diucapkan oleh tokoh dari komik itu kalian ganti ke permasalahan matematika atau soal cerita matematika. Contohnya ketika akan membeli hadiah. Kalau contoh yang saya berikan adalah tentang hadiah untuk ibu. Ceritanya ada seorang anak yang ingin membeli hadiah untuk ibunya dari uang yang telah dia tabung. Itu jadi permasalahan yang matematika, di mana penjumlahan dan pengurangan digunakan. Jadi sangat sederhana. Adapun yang lain berupa tangga satuan yang biasa kalian kenal dengan kilometer, hektometer, dan seterusnya, kalian buat. Ataupun ada yang lain juga katak loncat. Nah, itu juga termasuk dari pengenalan bilangan negatif atau permainan matematika, di mana katak disusun untuk meloncat menempati sesuai dengan aturan yang ada. Itu juga. Kemudian yang lainnya masih banyak sekali. Inspirasi itu, contoh-contoh yang Ustazah berikan bisa menjadi inspirasi kalian, atau kalian juga bisa mencari dari yang lain. Intinya adalah tidak terpaku pada contoh-contoh yang sudah Ustazah berikan. Kalian bisa mengembangkannya dari contoh yang Ustazah berikan, dimodifikasi menjadi lebih bagus, atau kalian menemukan sendiri berdasarkan pengalaman, atau mungkin membaca artikel, atau mungkin mengamati kalian ketika belajar itu seperti apa, saya kesulitannya di mana, atau mungkin kakak kalian punya masalah, kalian bisa memecahkannya. Jadi untuk matematika itu sangat banyak dan umum. Silahkan kalian berkreasi sekreatif kalian, seimajinasi kalian, silahkan ditumpahkan. Karena osmosis adalah salah satu wadah untuk menumpahkan kreasi kalian terhadap bidang IPA maupun matematika. Sudah tunggu karya kalian yang luar biasa, para calon ilmuwan generasi Islam SD Al Irsyad 01 Purwakarta. Selamat berkreasi dan sudah tunggu kreasi kalian.